Fitri Balkis dari jurusan S1 Farmasi Universitas Bumi Bora. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Toxoplasma gondii, si parasit kecil yang dapat bikin masalah besar, terutama untuk ibu hamil. Nah, jika teman-teman pernah dengar tentang tes immunoglobulin M atau immunoglobulin G, atau sering disingkat dengan IgM atau IgG, Toxoplasma itu sebenarnya apa sih? Yuk kita kumpas bareng. Toxoplasma gondii itu adalah parasit yang dapat menginfeksi manusia lewat daging mentah, sayuran yang kurang dibersihkan, atau kotoran kucing yang terinfeksi. Nah, Toxoplasma gondii itu dapat menyebabkan penyakit loh. Nama penyakitnya itu toxoplasmosis. Pada orang yang sehat, biasanya dia itu ringan banget, cuman seperti flu, demam, atau pegal-pegal. Tapi kalau ibu hamil, parasitnya itu bisa menurunkan janin loh. Dan dia itu bisa bikin gangguan serius, bahkan sampai menyebabkan keguguran pada ibu hamil. Hati-hati ya para ibu-ibu. Tapi ada tapinya loh. Tubuh kita itu keren banget guys. Bayangin, setiap ada kuman, virus, atau parasit yang bakal masuk ke tubuh kita itu langsung aktifkan sistem pertahanannya sendiri yang disebut dengan sistem imun. Nah, dia nggak cuma diam aja loh, tapi dia itu buat yang namanya antibodi untuk ngelawan para penyusup seperti kuman, virus, atau parasit. Nah, khususnya untuk Toxoplasma gondii ada dua nih antibodi yang paling penting banget untuk dicek, yaitu IgM dan IgG. Teman-teman penasaran nggak sih apa sih yang dimaksud dengan IgM dan IgG? Oke, mari kita bahas. Nah, IgM ini yang membantu tubuh kita melawan berbagai hal seperti bakteri, faktor rematoid, bahkan juga dia itu berperan penting dalam sistem golongan darah ABO. Selain itu, dia itu juga bisa mengaktifkan sistem komplement loh. Teman-teman tahu nggak sih apa sih sistem komplement itu? Yes, benar sekali, yaitu mekanisme tubuh untuk menghancurkan zat-zat asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi ada yang menarik nih, IgM itu tidak bisa masuk atau menembus ke dalam plasenta. Jadinya, pada bayi yang baru lahir, kadar IgM-nya itu masih rendah sekali. Tapi tenang guys, antibodi ini itu mulai diproduksi sendiri sejak bayinya itu masih kecil dan jumlahnya itu terus-menerus meningkat sampai usianya itu sekitaran 9 bulan. Oke, kita lanjut guys, pembahasan yang kedua, yaitu IgG. Apa sih IgG itu? Jadi gini guys, IgG itu adalah antibodi utama yang ada di dalam tubuh kita, dan dia itu akan muncul setelah kita pernah terkena virus atau bakteri, dan dia itu akan membantu melawan infeksi. Keren kan? Selain itu, IgG ini juga dapat menembus plasenta loh. Jadinya, bayinya itu juga dapat kekebalan tubuh dari ibunya. Dan yang paling penting itu, reaksi IgG ini itu kuat dan tahan lama. Pemeriksaan IgG dan IgM Toxoplasma itu penting banget loh untuk tahu apakah seseorang itu sudah terinfeksi atau cuma punya riwayat infeksi sebelumnya. Dan di dalam laboratorium, pemeriksaan ini biasanya dilakukan dengan metode ELISA. So, di video ini saya akan menunjukkan step by step bagaimana sih cara tes ini dilakukan. Yuk, langkah pertama, pengenceran sampel. Kita siapkan dulu nih sampel serumnya, terus diencerkan pakai buffer dengan rasio 1:101. Setelah itu dihomogenikan pakai vortex biar campurannya itu sempurna. Oke, next kita ambil 100 mikroliter kalibrator, kontrol positif dan kontrol negatif. Sampelnya itu kita masukkan ke dalam masing-masing sumber microfluid. Pastikan semuanya itu rapi dan tidak tercampur ya. Langkah yang ketiga, kita inkubasi selama 30 menit biar antibodinya itu dapat bereaksi dengan antigen yang ada di dalam sumur. Setelah itu kita cuci sumurnya 3 kali pakai washing buffer supaya sisa-sisanya itu yang nggak terikat itu akan hilang. Oke, kita lanjut, kita tambahkan enzim konjugat 100 mikroliter ke setiap sumur. Kemudian kita inkubasi selama 30 menit dan kita cuci lagi 3 kali. Ini tuh penting banget loh untuk hasil yang akurat.
tahapan yang kelima, ini waktunya seru loh, dimana di sini itu kita tambahkan 100 mikroliter kromogen, inkubasi selama 15 menit di tempat yang gelap, dan di sini itu reaksi warnanya itu akan mulai muncul kalau ada antibodi spesifiknya. Setelah itu kita tambahkan lagi nih 100 mikroliter stop solution untuk menghasilkan reaksi. Nah, kalau reaksinya itu positif, cairannya itu akan berubah warna menjadi warna kuning. Yang terakhir, kita baca hasilnya nih pakai ELISA radar dengan panjang gelombang 450 nm, maksimalnya itu 30 menit setelah penambahan stop solution. Nah, dari situlah kita tahu nilai observasinya dan tahu hasilnya apakah dia itu positif atau negatif. Terima kasih, cuma ini saja saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Ingrid Ratu Balkis, pamit undur diri. Bye-bye.